Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tugas kami. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan anggota kelompoknya. Ada Firman, NIM 7, Adinda Safira, NIM 23, ada Roimi, NIM 29, ada Dino, NIM 41, ada Vita, NIM 43, ada Hana, NIM 53, ada Raihana, NIM 61, ada Mila, NIM 63, ada Sonia, NIM 71, dan ada saya, Muhammad Pujan Arido, NIM 87, ada Ardi, NIM 95, dan ada Arinda Nawal Fitrian, NIM 11. Oke, untuk pembahasan sendiri itu kita bakal ngebahas, yang pertama itu bakal bahas mengenai batas toleransi, yang kedua rumus serta elemen yang digunakan dalam konsep perhitungan batas toleransi, yang ketiga ada aplikasi kasus batas toleransi dalam berbagai kasus, yang keempat pengertian dan jenis estimasi selisih rataan, yang kelima perhitungan estimasi selisih rataan, dan yang terakhir interpretasi hasil estimasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari batas toleransi. Batas toleransi dalam teori probabilitas adalah rentang nilai untuk mengukur seberapa jauh nilai pengamatan bisa menyimpang dari nilai yang diharapkan sebelum dianggap signifikan. Batas toleransi menetapkan batas atas dan batas bawah di sekitar nilai yang diharapkan dari distribusi probabilitas. Seperti distribusi normal, batas toleransi dapat dihitung dan digunakan untuk analisis dalam berbagai bidang seperti kontrol kualitas statistik. Contohnya, jika sebuah produk diuji dan hasilnya berada dalam rentang batas toleransi, maka produk tersebut dianggap memenuhi kriteria kualitas meskipun ada sedikit variasi dalam produksi. Selanjutnya itu ada batas toleransi dan margin of error. Batas toleransi lebih sering digunakan untuk menentukan batasan yang dapat diterima dalam suatu sampel atau produk. Batas toleransi ini bersifat lebih spesifik dalam suatu standar teknis margin of error dalam survei margin of error bisa mengatakan bahwa hasil estimasi terdapat kesalahan lebih atau kurang 3% dari nilai populasi yang sebenarnya. Sedangkan batas toleransi akan menentukan apakah nilai yang diperoleh dari sampel masih dapat diterima dalam rentang tertentu yang ditetapkan. Misalnya yaitu 10 unit untuk produk. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama. Sebuah pabrik memproduksi resistor dengan nilai resistansi rata-rata yaitu U sama dengan 100 ohm dan standar deviasi sigma sama dengan 5 ohm. Resistor yang diproduksi dianggap memenuhi syarat jika nilai resistansi berada dalam batas toleransi plus minus 10 ohm dari nilai rata-rata. Berapa persentase resistor yang memenuhi syarat? Di sini kita dapat menemukan yang diketahuinya yaitu rata-ratanya sama dengan 100 ohm, standar deviasinya sama dengan 5 ohm, lalu batas toleransinya 90 ohm kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 110 ohm. Di sini kita mencari terlebih dahulu nilai batas toleransi ke skor Z, yaitu Z sama dengan X min U per standar deviasinya. Untuk X sama dengan 90, Z1 sama dengan 90 min 100 dibagi 5 sama dengan min 2. Lalu untuk X sama dengan 110, Z2 sama dengan 110 min 100 per 5 sama dengan 2. Nah, di sini kita dapat mencari probabilitas dari P sama dengan Z1 kurang dari atau sama dengan Z, kurang dari atau sama dengan Z2 dari tabel distribusi normal standar. Dan didapatkan untuk P, Z kurang dari 2 itu sama dengan 0,9772. Lalu untuk P, Z kurang dari atau sama dengan min 2 sama dengan 0,0228.
Lalu untuk selisih kedua probabilitas, kita mendapatkan P sama dengan 0,9772 dikurang 0,0228 sama dengan 0,9544. Di sini kita mendapatkan 95,40% resistor memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu ada contoh soal isi 7 kaleng asam sulfat adalah 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan 9,6 liter. Tentukan batas toleransi 99% yang mengandung 90% kaleng. Dengan demikian, bila isi kaleng itu dapat menyebar dengan normal. Maka yang akan kita cari yaitu dengan rata-ratanya. Kita jumlahkan dari data tersebut 9,8 tambah 10,2 tambah 10,4 tambah 9,8 tambah 10 tambah 10,2 dan tambah 9,6 dapat rata-ratanya yaitu 10. Lalu mencari simpangan baku dengan rumus N sigma N dikali dengan X I kuadrat kurangi sigma N XI kuadrat dibagi N kurung buka N-1 kurung tutup. Lalu didapat simpangan bakunya yaitu 7,07 sekian. Lalu pada batas toleransi tersebut 99% diubah menjadi desimal, yaitu menjadi 0,99. Jadi 1 kurangi gamma sama dengan 0,99. Lalu gammanya yaitu 0,01. Lalu diketahui pula jika 1 kurangi alfa sama dengan 0,90. Lalu dicari pada tabel normal distribusi, lalu didapatkan nilai 4,613. Lalu untuk rumus menghitungnya yaitu dengan rata-rata kurangi KS atau nilai kritis lebih kecil daripada X, lebih besar dari X rata-rata tambah nilai kritis. Lalu dimasukkan yaitu nilai rata-ratanya itu 10 dikurangi 4,613 dikali 7,0979, lalu lebih kecil dari min, lalu lebih besar dari 10 tambah 4,613 dikali 7,0979, yaitu untuk sebelah kanan yaitu dinamakan batas atas, lalu sebelah kiri yaitu batas bawah. Lalu didapatkan minnya yaitu min lebih besar dari negatif 22,66 dan lebih kecil dari 42,65. Next saja, next. Oke, itu selanjutnya itu ada perhitungan batas toleransi sendiri. Rumusnya itu X bar plus atau minus K kali S. Plus untuk batas atas dan minus untuk batas bawah. X bar sendiri itu sampel rataan diketahui di soal, dan K sendiri itu faktor toleransi yang bergantung pada tingkat kepercayaan, ukuran sampel, dan persentase cakupan. Elemen yang digunakan dalam perhitungan batas toleransi yaitu pertama, ada tingkat kepercayaan dengan rumus 1 min alfa dan tingkat toleransi 1 min gamma dan nilai sampel acak atau N yang digunakan untuk mencari nilai K. Kemudian ada sampel standar deviasi yaitu S dalam rumus perhitungan batas toleransi. Oke, kemudian ada contoh soalnya, yaitu sampel acak 25 batang rokok merek A mempunyai kadar nikotin rata-rata sebesar 1,3 mg dengan simpangan baku 0,17 mg. Hitunglah batas toleransi 95% yang akan mengandung 90% kadar nikotin untuk rokok merek tersebut. Anggap bahwa pengukuran berdistribusi normal. Dari soal tersebut diketahui bahwa N atau jumlah sampelnya yaitu ada 25, kemudian nilai rata-ratanya 1,3 mg, kemudian simpangan baku atau S adalah 0,17 mg. Kemudian diketahui juga tingkat toleransi atau 1 min gamma yaitu sebesar 95%. Kemudian ada tingkat kepercayaan atau 1 min alfa sebesar 90%.
Nah, yang ditanya yaitu adalah batas toleransi 90% yang mengandung 90% kadar nikotin. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu kita harus menentukan yang namanya nilai K atau faktor toleransi. Nah, nilai K ini diperoleh dari tabel A7 yang bisa dilihat di slide yang selanjutnya. Boleh di next. Nah, di sini adalah tabel A7. Nah, kemudian untuk mencari nilai K-nya itu kita perlu mengetahui nilai N, nilai gamma, kemudian nilai 1 min alfa. Nilai N tadi sudah diketahui di soal, nilainya adalah 25. Kemudian untuk mencari nilai gammanya, bisa back ke slide sebelumnya. Ya. Untuk mencari nilai gamma diketahui dari tingkat toleransi yaitu 1 min gamma sebesar 95%. Kemudian dapat dicari nilai gammanya yaitu dengan mengurangi 1 dengan 90% atau 0,95. Jadi didapat nilai gammanya yaitu 0,05. Kemudian untuk 1 min alfa atau tingkat kepercayaan itu telah diketahui di soal ya, sebesar 90%. Jadi 1 min alfa adalah 0,90. Next. Dari data-data yang telah diketahui tadi, dapat dilihat di tabel, nilai N-nya 25, kemudian nilai gammanya 0,05, kemudian nilai 1 min alfanya 0,90. Didapat nilai K adalah 2,208. Next. Nah, setelah mengetahui nilai K, kemudian langkah yang selanjutnya adalah memasukkan data-data yang telah diketahui tadi ke dalam rumus X plus minus KS, di mana X adalah rata-rata, K adalah nilai faktor toleransi yang tadi, kemudian S adalah simpangan baku. Yang pertama, menghitung batas atasnya. Rumusnya adalah rata-rata ditambah K dikalikan dengan S. Sama dengan 1,3 ditambah 2,208 dikalikan dengan 0,17 sama dengan 1,3 ditambah 0,37536 sama dengan 1,675. Kemudian untuk menghitung batas bawahnya digunakan rata-rata dikurangi dengan K dikalikan dengan S. Sama dengan 1,3 dikurangi 2,08 dikali 0,17 sama dengan 1,3 dikurangin 0,37536 sama dengan 0,925. Sehingga pada rokok merek A, kadar nikotin 90% akan berada dalam rentang 0,925 mg sebagai batas bawahnya hingga 1,675 mg sebagai batas atas dengan tingkat kepercayaan 95%. Oke, selanjutnya ada aplikasi batas toleransi atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia industri. Jadi batas toleransi adalah alat penting dalam dunia industri untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan keselamatan. Penerapannya membantu industri menghasilkan produk yang sesuai standar, dari kerugian, dan menjaga kepercayaan konsumen. Tanpa batas toleransi, proses produksi akan menjadi tidak terkendali dan produk yang dihasilkan berisiko lebih tinggi mengalami kegagalan. Boleh di next. Di sini ada contoh aplikasi kasusnya. Jadi terdapat sebuah perusahaan minuman ingin memastikan bahwa kandungan gula pada botol-botolnya konsisten. Dengan keyakinan 99% dan toleransi 95%, mereka mengambil sampel 50 botol minuman. Hasilnya menunjukkan rata-rata kandungan gula 12,5 gram dengan standar deviasi 4 gram. Jadi kita ditulis dulu apa saja yang diketahui dari kasus di atas. Di sini ada rata-ratanya, deviasi, sampel, tingkat toleransi, tingkat kepercayaan, lalu nilai K-nya. Nah, nilai K-nya ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Hana dan Rara, itu cara pembacaannya dari tabel toleransi koefisien untuk N50, toleransi 95%, dan kepercayaan 99%. Nilai K-nya itu mempunyai nilai 2,576. Boleh di next.
Nah, di sini untuk perhitungannya, jadi rumus intervalnya sama seperti sebelumnya. Ada rata-ratanya, terus ditambah kurang oleh nilai K-nya dan dikali oleh standar deviasinya. Jadi untuk angka-angka tadi langsung kita masukin aja dan ada di sini hasilnya itu dengan batas atas 11,4696, lalu batas bawahnya 13,5304. Dengan keyakinan 90% dan kepercayaan 95% dari distribusi kandungan gula pada botol minuman berada di antara batas yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya di sini ada contoh aplikasi kasus yang kedua, yaitu sebuah pabrik camilan ingin berat rata-rata camilannya berada di dalam toleransi yang dapat diterima. Sampel yang diambil yaitu dari 20 paket secara acak. Paket memiliki berat rata-rata 50,6 gram dan standar deviasinya 2,3 gram. Perusahaan ingin 95% konsumen menerima paket yang beratnya termasuk dalam 99% distribusi berat aktual. Tentukan interval toleransi berat paket tersebut. Kemudian di sini kita tulis dulu diketahuinya sampel atau N-nya itu 20, standar deviasi atau S-nya 2,3 gram, rata-ratanya 50,6 gram, K-nya 2,53, distribusi beratnya 99% atau tingkat kepercayaannya itu 99% dan tingkat keyakinannya 95%. Kemudian dari data tersebut kita bisa tahu kalau K-nya itu 2,53 dari tabel interval toleransi. Kemudian setelah itu dapat dihitung menggunakan rumus rata-rata plus minus K dikali S. Rata-ratanya itu 50,6 plus minus K-nya itu 2,53, S-nya itu 2,3. Kemudian K dikali S yaitu hasilnya menjadi 5,819. Kemudian untuk mengetahui batas interval atas dan batas interval bawahnya, untuk interval bawahnya itu 50,6 dikurang dengan 5,819 menjadi 44,781. Kemudian untuk batas interval atasnya yaitu 50,6 ditambah 5,819 menjadi 56,419. Maka interval toleransinya yaitu dari 44,781 sampai 56,419. Selanjutnya itu adalah estimasi selisih rataan. Estimasi selisih rataan adalah perkiraan selisih rata-rata dari dua populasi yang didasarkan pada sampel dari kedua populasi tersebut. Apabila terdapat dua populasi, masing-masing memiliki rataan mu1 dan mu2 dan varians 1 dan varians 2, maka penduga atau penaksir titik bagi selisih antara mu1 dan mu2 diberikan oleh statistik rata-rata 1 dan rata-rata 2. Jenis-jenis estimasi selisih rataan. Yang pertama itu adalah selanjutnya dijelaskan oleh Sonia. Untuk jenis estimasi selisih rataan yang pertama ada estimasi selisih rata-rata dengan variansi yang diketahui. Untuk estimasi selisih rataan dengan variansi yang diketahui itu merupakan cara untuk menghitung perbedaan rata-rata antara dua populasi ketika variansi dari kedua populasi diketahui. Estimasi ini digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua rata-rata populasi. Jika variansi 1 dan variansi 2 diketahui, B atau ruas kiri itu sama dengan rataan 1 dikurangi rataan 2, kemudian dikurangi oleh Z alfa per 2 akar dari variansi 1 kuadrat per N1 ditambah variansi 2 kuadrat per N2. Kemudian untuk ruas kanan atau A yaitu X1 atau rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 ditambah Z alfa per 2 akar variansi 1 kuadrat ditambah variansi 2 kuadrat per N2. Sehingga selang kepercayaan atau 1 dikurang alfa 100% untuk mu1 kurang mu2 adalah B kurang dari sama dengan mu1 kurang mu2 kurang dari sama dengan A yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, next, untuk contoh soal dari estimasi selisih rata-rata dengan variansi diketahui, di sini ada dari suatu kelas terdiri dari 50 mahasiswi dan 75 mahasiswa yang melakukan ujian untuk mata kuliah statistika. Yang didapat rata-rata nilai
mahasiswi adalah 76 dan rata-rata nilai mahasiswa adalah 82. Carilah selang kepercayaan 96% untuk selisih mu1 dan mu2, di mana mu1 merupakan rata-rata nilai mahasiswa dan mu2 merupakan rata-rata nilai mahasiswi. Di mana simpangan baku populasi atau variansi untuk mahasiswa adalah 8 dan mahasiswi adalah 6. Di sini penaksir untuk mu1 dikurang mu2 adalah rataan 1 dikurangi rataan 2, di mana rataan 1 tadi adalah rata-rata dari mahasiswa dan yaitu sebesar 82, dan rataan 2 yaitu rata-rata dari mahasiswi yaitu sebesar 76. Kemudian dikurangi dan didapat nilai 6. Kemudian untuk nilai A atau selang kepercayaan dari 96% yaitu 1 kurang A sama dengan 96%, sehingga didapat A sama dengan 0,04. Di mana Z alfa per 2 yaitu 0,04 dibagi 2 didapat 0,02. Untuk Z 0,02 dilihat dari tabel distribusi atau tabel toleransi interval itu sebesar 2,05. Setelah didapat nilai-nilai ini bisa langsung disubstitusi ke rumus estimasi selisih rata-rata dengan variansi yang diketahui. Untuk X1 kurang X2 sudah diketemukan yaitu 6, kemudian dikurangin Z alfa per 2-nya sebesar 2,5, kemudian variansi satunya sebesar 64 didapat dari variansi mahasiswa yaitu sebesar 8 dikuadratkan yaitu sebesar 64, kemudian per N1 di mana mahasiswa berjumlah 75, kemudian ditambah variansi 2 yaitu 36 didapat dari variansi mahasiswi sebesar 6 dikuadratkan, kemudian per 50 yaitu jumlah dari mahasiswi, kemudian kurang dari mu1 kurang mu2 kurang dari 6, kemudian ditambah 2,05 akar dari 64 per 75 ditambah 36 per 50. Didapat hasil yaitu 3,43 kurang mu1 kurang mu2 kurang dari 8,57. Next. Oke, selanjutnya itu adalah estimasi selisih rata-rata dengan variansi yang tidak diketahui namun variansinya itu dianggap tetap. Yang dimana adalah cara untuk membandingkan rata-rata dua populasi ketika variansi populasi tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Variansi gabungan atau SP kuadrat digunakan sebagai estimasi untuk variansi populasi bersama berdasarkan data sampel dari kedua populasi dengan SP kuadrat sama dengan N1 dikurang 1 kali S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali S2 kuadrat per N1 tambah N2 dikurang 2. Adapun cara mencari pendudukan selang kepercayaan 100% bagi mu1 dikurang mu2 untuk sampel kecil bila varians 1 dan varians 2 dianggap sama tapi nilainya tidak diketahui adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang T alfa per 2 SP akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari X bar 1 dikurang X bar 2 tambah T alfa per 2 SP akar dari 1 N per N1 tambah 1 per N2. Selanjutnya contoh soal dari estimasi selisih rata-rata dengan variansi tidak diketahui namun variansi yang sama adalah seorang ahli biologi di bidang keanekaragaman hayati sedang melakukan penelitian terkait keragaman spesies yang terdapat di 2 titik sampel, yaitu titik pembuangan asam tambang dan di hulu. Sebanyak 12 sampel bulanan diambil dari titik pembuangan asam dengan data indeks keragaman spesiesnya menghasilkan nilai rataan X1 sama dengan 3,11 dan simpangan baku S1 sama dengan 0,771. Sedangkan sebanyak 10 sampel diambil dari titik hulu dengan X2 sama 2,04 dan S1 sama dengan 0,448. Buatlah selang kepercayaan 90% untuk selisih rataan dari dua populasi titik sampel dengan anggapan bahwa kedua populasi terdistribusi hampir normal dengan variansi yang sama. Bisa dikerjakan dengan dimisalkan itu mu1 dan mu2 adalah rataan populasi dari indeks keragaman spesies di pembuangan asam dan di hulu. Taksiran dari mu1 dikurang mu2 adalah X bar 1 dikurang X bar 2 yaitu 3,11 dikurang 2,04 sama dengan 1,07. Dan untuk nilai tabel dari T alfa per 2 itu
tadi alpanya itu kan berarti silang kepercayaan 1 dikurang alpha itu 1 dikurang 0,90 sama dengan 0,1. Nah, alpanya itu dibagi 2 jadi nilainya 0,05 sama dengan 1,725 dengan V sama dengan N1 tambah N2 dikurang 2 yaitu 20. Taksiran gabungannya atau S pi kuadrat dihitung yaitu N1 dikurang 1 nilainya 11 dikali dengan 0,771 pangkat 2 ditambah 9 dikali 0,448 pangkat 2 per 12 tambah 10 dikurang 2 sama dengan 0,417 dengan selang kepercayaan 90% yaitu nilainya disubstitusikan, dimasukkan ke dalam rumus sehingga dapat diperoleh nilainya itu 0,593 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 1,547. Yang ketiga adalah estimasi selisih rata-rata dengan variansi tidak diketahui dan variansinya dianggap tidak sama. Yang dimana adalah cara untuk menghitung perbedaan rata-rata dua populasi ketika variansi populasi tidak diketahui dan diasumsikan berbeda. Nah, di sini diperlukan derajat bebas untuk distribusi T, yang dimana dapat dicari dengan V sama dengan S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 dikuadratin dibagi dengan S1 kuadrat per N1 kuadrat per N1 kurang 1 ditambah dengan S2 kuadrat per N2 dikuadratkan dibagi dengan N2 dikurang 1. Yang dimana kita dapat mencari juga selang kepercayaan 100% dengan mu1 kurang mu2 untuk sampel kecil bila varian 1 tidak sama dengan varian 2 tetapi nilainya tidak diketahui, yaitu yang rumusnya X bar 1 dikurang S bar 2 dikurang dengan T alpha per 2 akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari X bar 1 dikurang S bar 2 tambah T alpha per 2 akar S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2. Contoh soalnya yaitu seorang ahli kimia sedang melakukan penelitian terkait selisih banyaknya bahan kimia jenis astofosfor yang diukur dari 2 titik sampel berlainan yang berada di sungai di kota ia tinggal. 15 sampel diambil dari titik sampel 1 dan 12 sampel dari titik sampel kedua. Dari ke-15 sampel yang diambil dari titik pertama diperoleh rata-rata kadar astofosfor 3,84 mg per liter dan simpangan bakunya 3,07 mg per liter. Sedangkan dari 12 sampel titik kedua mempunyai rata-rata kadar 1,49 mg per liter dan simpangan baku 0,8 mg per liter. Bantulah peneliti tersebut untuk mencari selang kepercayaan 95% untuk selisih rata-rata kadar astofosfor sesungguhnya pada kedua titik sampel tersebut. Anggap bahwa pengamatan berasal dari populasi normal dengan variansi yang berbeda. Sehingga dapat kita kerjakan dengan taksiran untuk mu1 dikurang mu2 adalah X bar atau rataan 1 dikurang rataan 2 yaitu 3,84 dikurang dengan 1,49 hasilnya itu adalah 2,35 dengan nilai tabel dari T alpha per 2 yang dimana alpha itu diperoleh dari 1 dikurang 0,95 ya hasilnya 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025 yaitu sebesar 2,12 dengan V-nya itu sebesar 16 yang dapat dihitung dengan memasukkan angka tersebut yaitu 3,07 kuadrat dibagi 15 ditambah 0,8 kuadrat per 12 dibagi dengan 3,07 pangkat 2 per 15 dikuadratkan per 15 kurang 1 tambah 0,8 kuadrat per 12 dikuadratkan per 12 kurang 1 sama dengan 16,3 nilainya setara dengan 16 sehingga dapat dikerjakan selang kepercayaannya itu dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai selang kepercayaannya itu adalah sebesar 0,6 lebih kecil dari mu1 dikurang mu2 lebih kecil dari 4,1. Selanjutnya jenis estimasi selisih rataan
untuk pengamatan berpasangan. Jadi pengamatan berpasangan merupakan pengamatan yang dilakukan pada objek pengamatan yang sama namun diberi dua perlakuan yang berbeda, atau objek pengamatan yang berbeda namun diberi dua perlakuan yang sama. Untuk selisih rataan untuk pengamatan berpasangan ini, apabila mempunyai dua populasi yang tidak saling bebas atau berpasangan, selang kepercayaannya bagi mu D sama dengan mu1 kurang mu2 untuk pengamatan berpasangan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk penerapan rumusnya di contoh soal berikut ini. Next. Selanjutnya, untuk contoh soal estimasi selisih rata-rata untuk pengamatan berpasangan, misalkan pada pengamatan pada kandungan tembaga dalam tomat segar dibanding dengan kandungan tembaga pada tomat yang sama setelah dikalengkan. Untuk hasilnya pada tabel berikut. Di sini kita diminta untuk mencari selang kepercayaan 98% untuk selisih sesungguhnya rataan kandungan tembaga dalam tomat segar dan kaleng bila dianggap distribusi dari selisihnya normal. Next. Lanjut untuk penyelesaiannya. Karena pengamatan berpasangan, maka selisih mu1 kurang mu2 itu sama dengan mu D, di mana taksiran titik untuk mu D adalah D sama dengan 0,117. 0,0117 ini didapat dari rata-rata dari selisih D1 yang dihitung dari kolom selisih D1 dalam tabel, di mana jumlah selisihnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah data. Dengan simpangan baku yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, di mana SD sama dengan akar dari jumlah D1 kuadrat dikurangin jumlah dari D1 kemudian dikuadratkan per N kurang N1. 10 merupakan jumlah dari N atau jumlah data pada tabel, kemudian 0,002003 itu didapat dari perhitungan variansi untuk data selisih, yang dimana menjumlahkan semua nilai D1 pada tabel, kemudian dikuadratkan untuk yang 0,02003 ini, kemudian dikurangin dari jumlah D1 tadi, dikuadratkan per N sama dengan 10, N kurang 1 yaitu 10 kurang 1 sama dengan 9, didapatkan nilai 0,0084. Dengan nilai T 0,01 di mana dari tabel distribusi nilainya adalah 2,821 dengan derajat kebebasannya karena dia memiliki 10 pasangan, maka sama dengan V sama dengan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 yaitu 9. Jadi selang kepercayaan untuk 98% adalah nilai-nilai tadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut yang didapatkan hasil yaitu 0,0042 kurang dari mu D kurang dari 0,0192. Oke, kita percepat saja estimasi rataan populasi yang di sini menggunakan metode perhitungan estimasi rataan yang bergantung pada ukuran sampel untuk sampel sebesar N lebih dari 30 yang digunakan distribusi normal dengan rumus seperti berikut. Sampel rataan min Z alpha per 2 tau per akar N T dikali O dikali sampel rataan plus Z alpha per 2 tau bagi akar N, di mana estimasi rataan ini dilakukan dengan menduga parameter populasi berdasarkan sampel yang tersedia. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran sampel triple N, tingkat kepercayaan dan besar standar deviasi sampel triple S. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang rata-rata populasi melalui analisis data sampel. Next. Oke, berikut ada standar error dan sampling error, di mana ini merupakan ukuran kesalahan maksimum dalam memperkirakan rata-rata populasi yang didasarkan pada pengamatan sejumlah N sampel yang dipilih secara random. Rumusnya seperti berikut, yaitu sigma sama dengan Z 1/2 alpha S per akar N. Next. Oke, di mana estimasi rata-rata populasi besar yaitu N lebih dari 30 yaitu X plus minus Z V per 1/2 alpha S akar N sama dengan 1 min alpha atau X min Z 1/2 alpha S akar N kurang lebih sama dengan mu kurang lebih sama dengan X plus Z 1/2 alpha S akar N, di mana
T ini sama dengan X min nu per S akar N, yang dimana interval estimasi dari nu ini sama dengan X min T alpha per 2 df N min 1 S akar N kurang sama dengan kurang dari nu X plus T alpha per 2 df N min 1 S akar N. Next. Oke, kemudian ada estimasi selisih dua rata-rata untuk data perpasangan atau sampel yang sama, di mana T ini sama dengan D min nu D per S D akar N, di mana D ini sama dengan rataan X1 min X2, di mana nu D ini sama dengan nu 1 min nu 2. Oke, min T alpha per 2 df akar kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan T alpha per 2 df, di mana substitusi T sehingga diperoleh rumus seperti berikut, di mana D min T alpha per 2 df SD akar N kurang dari sama dengan nu 1 min nu 2 kurang dari sama dengan D plus T alpha per 2 dt SD per akar N, di mana df sama dengan N min 1. Oke, untuk rumus dari estimasi selisih dua rata-rata untuk data tidak berpasangan seperti dari sampel besar yang N lebih dari sama dengan 30, tau 1 dan tau 2 diketahui, maka selisih min akan berdistribusi normal, seperti rumus di bawah berikut. Z sama dengan sampel rataan X1 min X2 dikurang nu 1 dikurang nu 2 per akar tau kuadrat 1 per N1 itu 2 kuadrat per N2, di mana sampel rataan dari X1 min X2 dikurang Z alpha per 2 akar dari tau 1 akar 2 per N1 ditambah tau 2 akar 2 dibagi N2 kurang dari X nu 1 min nu 2 kurang dari sampel rataan X1 min X2 plus Z alpha per 2 akar dari tau 1 akar 2 per N1 plus tau 2 akar 2 pangkat 2 dibagi N2, yang dimana estimasi dari nu 1 dikurang nu 2 adalah rumus yang tadi. Oke, next. Oke, jadi dari sampel kecil atau N kurang dari 30, maka tau 1 dan tau 2 ini tidak diketahui, tetapi bisa diasumsikan nilai keduaan ragam populasi tersebut sama. Maka rata-rata akan menyebar mengikuti distribusi student. Maka kita bisa mengetahui bahwa I sama dengan sampel rataan X1 min X2 dikurang nu 1 min nu 2 per SP akar dari 1 plus N1 plus 1 per N2 sama dengan akar dari N1 min 1 dikali S kuadrat ditambah N2 min 1 dikali dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikali 2. Dan kita bisa mengetahui dari sini nu 1 min nu 2 adalah sampel rataan X1 min X2 dikurang T alpha per 2 SP akar 1 per N1 plus 1 per N2 kurang dari nu 1 min nu 2 kurang dari X1 min X2, di mana ditambahkan dengan T alpha dibagi 2 SP akar dari 1 bagi N1 ditambah 1 bagi N2. Next. Selanjutnya untuk contoh kasus sederhana, yaitu penerapan perhitungan estimasi selisih rataan pada waktu belajar siswa. Misal sekolah A itu rata-rata waktu belajarnya X1 sama dengan 5 jam per hari. Untuk standar deviasi sampelnya S1 sama dengan 1,5, jumlah siswa N1 sama dengan 40. Untuk sekolah B, rata-rata waktu belajarnya X2-nya itu sama dengan 4,5 jam per hari, standar deviasi sampel S2-nya sama dengan 1,2, dan jumlah siswa N2-nya sama dengan 35. Kemudian itu peneliti ingin menghitung interval kepercayaan atau confidence interval 95% untuk selisih rata-rata waktu belajar kedua sekolah. Langkah-langkah perhitungannya yang pertama yaitu tentukan rumus interval kepercayaan selisih rataan. Jika variansi populasi tidak diketahui, gunakan X bar 1 min X bar 2 plus minus T alpha per 2 DF kali
akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Kemudian cari selisih rataannya, yaitu X plus 1 min X per 2 sama dengan 5 di min 4,5 sama dengan 0,5. Kemudian tentukan standar errornya, yaitu akar dari X1 kuadrat plus X2 plus S2 kuadrat, akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai standar errornya menjadi akar dari 1,5 kuadrat per 40 plus 1,2 kuadrat per 35 sama dengan akar dari 2,25 per 40 plus 1,44 per 35 sama dengan akar dari 0,05 sekian plus 0,04 sekian sama dengan akar dari 0,97 sekian. Menghasilkan 0,312. Kemudian untuk nilai T pada tingkat kepercayaan 95% dan DF minimal N1 min 1 N2 min 2 sama dengan 34. Nilai T dari tabel distribusi T adalah sekitar 2,03. Kemudian untuk menghitung interval kepercayaannya menggunakan C1 sama dengan 0,5 plus minus dikali dari nilai T-nya 2 kali 0,3 dikali dari nilai standar errornya 0,312 akan menghasilkan C1 sama dengan 0,5 plus minus 0,634. C1 sama dengan 0,5 di min 0,634 atau 0,5 di plus 0,634 akan menghasilkan min 0 interval dari min 0,134 sampai 1,134. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil estimasi. Interpretasi selang kepercayaan, yaitu selang kepercayaan memberikan informasi tentang rentang di mana kita memperkirakan parameter populasi berada. Misalnya selang kepercayaan 95%, untuk rata-rata populasi berarti kita 95% yakin bahwa rata-rata populasi berada dalam rentang tersebut. Perlu dicatat bahwa ini bukan berarti ada 95% kemungkinan bahwa rata-rata populasi ada dalam selang tersebut dari satu sampel, melainkan bahwa jika kita mengambil banyak sampel, 95% dari selang kepercayaan yang dihitung dari sampel-sampel tersebut akan berisi nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Namun, ini juga berarti bahwa 5% dari selang kepercayaan yang dihitung mungkin tidak akan mencakup nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Contoh, misalkan sebuah perusahaan ingin memperkirakan rata-rata pendapatan bulanan karyawan di sebuah cabang perusahaan yang baru dibuka berdasarkan data historis dari cabang lain. Diketahui bahwa standar deviasi pendapatan bulan adalah 1 juta. Kemudian hasil sebuah sampel acak dari 40 karyawan di cabang baru ini memberikan rata-rata pendapatan bulanan sebesar 7 juta. Kemudian hasil perhitungannya didapatkan 6,69 sebagai batas bawah dan 7,309 sebagai batas atas. Nah, interpretasi hasilnya yaitu dari hasil perhitungan tersebut, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata pendapatan bulanan karyawan di cabang baru tersebut adalah 6,690125,7,3098975 juta rupiah. Ini berarti kita 95% yakin bahwa rata-rata pendapatan bulanan karyawan di cabang baru tersebut berada dalam rentang ini. Perusahaan dapat menggunakan informasi untuk membuat keputusan terkait pengajian dan manfaat lainnya. Next. Saya lanjutkan untuk tingkat signifikansinya. Ini tingkat signifikansi merupakan ambang batas yang menentukan apakah hasil yang diamati dianggap signifikan secara statistik. Nilai P sebesar 0,05 sering digunakan sebagai nilai batasan untuk menentukan efek signifikan dalam sebuah penelitian. Semakin kecil semakin tingkat signifikansi, maka semakin besar data yang diperlukan. Sebaliknya, semakin besar signifikansi, maka data yang diperlukan semakin kecil. Pada tingkat signifikansi, perbedaan dianggap signifikan jika P value kurang dari tingkat signifikansi. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama, bandingkan value dengan alpha. Jika P value kurang dari 0,05 maka hipotesisnya 0 ditolak atau perbedaan signifikan. Jika lebih dari sama dengan 0,05 itu gagal menolak hipotesis 0 atau tidak signifikan. Untuk contohnya, rataan skor ujian siswa di kelas X
sama dengan 75, kelas Y 78. Hasil uji T menunjukkan value itu 0,08 karena lebih besar dari 0,05, perbedaan rataan tidak signifikan. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa rata-rata skor kedua kelas berbeda secara statistik. Maka rataan kelompok A sama dengan 50, kelompok B sama dengan 55. Oh, ini contoh soal yang kedua, itu rataan kelompok A sama dengan 50, kelompok B sama 55, uji T menghasilkan p-value-nya itu sama dengan 0,03. Karena lebih kecil dari 0,05, perbedaan rataan itu signifikan. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan sama Romi. Mungkin karena terkendala jaringan, saya lanjutkan saja. Untuk contoh kasus dari tingkat signifikansi, itu ujilah hipotesis bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas adalah 10 liter. Bila isi suatu sampel acak 10 kaleng adalah 10,2, 9,7, 10,1, 10,3, 10,1, 9,8, 9,9, 10,4, 10,3, dan 9,8. Gunakan taraf signifikansi 0,01 dan asumsikan bahwa isi tersebut menyebar normal. Untuk jawabannya itu yang pertama hipotesis terlebih dahulu, H0-nya itu sama dengan 10, kalau H1-nya itu tidak sama dengan 10. Taraf signifikansinya alfanya sama dengan 0,01. Statistik ujinya dengan rumus T sama dengan X dikurangi mu 0 per S dibagi akar N. Untuk kriteria keputusannya H0 ditolak jika T kurang dari minus TA per 2 N-1 atau T lebih dari T alfa per 2 N-1. H0 ditolak jika T kurang dari minus T 0,01 per 2 10 dikurangi 1 atau T 0,01 per 2 10 dikurangi 1. Maka hasilnya itu T kurang dari minus 3.250 atau T lebih dari 3.250. Untuk yang kelima, perhitungan sendiri, untuk rata-ratanya itu 100.600 per 10 sama dengan 10.060. Untuk S-nya sendiri itu ada di akar 0,60 sama dengan 0,246. Untuk T-nya itu 10.060 dikurangi 10.000 dibagi 0,246 dibagi akar 10, maka hasilnya 0,769. Jadi kesimpulannya, karena T sama dengan 0,769 kurang dari 3.250, maka 0 diterima. Jadi cukup bukti bahwa isi kaleng rata-rata suatu jenis minyak pelumas adalah 10 liter. Next. Boleh di next. Oke, untuk yang terakhir itu mengenai pengambilan keputusan di interpretasi hasil estimasi. Dalam pengambilan keputusan, interpretasi hasil estimasi melibatkan analisis signifikan, keandalan, dan relevansi dari hasil tersebut, serta mempertimbangkan batasan-batasan seperti tingkat kesalahan atau error, atau tingkat kepercayaan. Kami mengambil contoh pengambilan keputusan interpretasi hasil estimasi, yaitu di bidang bisnis. Contohnya, estimasinya sebuah perusahaan melakukan analisis untuk memperkirakan kenaikan permintaan suatu produk di bulan berikutnya dengan estimasi bahwa permintaan akan meningkat sebesar 15%. Untuk interpretasinya sendiri, dari hasil estimasi ini, perusahaan bisa memutuskan untuk menambah jumlah produksi sebanyak 15% atau lebih agar mampu memenuhi permintaan pasar dan mencegah kekurangan stok. Untuk batasannya sendiri, itu perusahaan juga perlu mempertimbangkan error margin, misalnya kurang plus minus 3% untuk mempersiapkan stok cadangan jika estimasi melesat. Boleh di next. Oke, mungkin untuk penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, dicukupkan sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.